Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, forum ukhuwah generasi muslim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya sampai pada malam yang ke-12 ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu juga mungkin kita harus sampaikan juga salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan risalah beliau lah kita bisa mengecap kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan iman dan Islam kita ini. Perlu diingat juga bahwasanya hal yang terpenting di dalam kehidupan kita yang nanti akan dibawa kepada hari akhir, dan kita perlu ingat bahwasanya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Untuk ini dalam bulan Ramadan adalah jangan ditinggalkan sholat dan ibadah kita. Khusus tadi masalah sholat tadi itu ada sesuatu hal yang penting di dalam isi dari sholat itu sendiri. Tidak lain adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan ketika Rasul juga pernah bersabda bahwasanya ketika seseorang itu sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia cacat. Untuk itu perlu diingat bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ada ikrar-ikrar kita. Di antaranya adalah yang sering kita sebut sampai mungkin kalau kita sholatnya dalam 5 kali, 5 waktu, maka ucapan itu dilakukan atau dikatakan 17 kali. Apa itu? Di antaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sesuatu ikrar kita bahwasanya kita hanya mengabdi, kita hanya menyembah. Sering orang mungkin diterjemahkan itu dengan menyembah, padahal kata-kata iyyaka na'budu itu adalah kami mengabdi. Sama dengan kata-kata di dalam ayat yang lain bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apa makna mengabdi? Ternyata bukan hanya sholat saja. Rasulullah SAW pernah mengatakan surat dari At-Taubah ayat 31. Ketika itu Rasul membacakan ayat itu, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan. Adi bin Hatim yang pada saat itu dia masih menggunakan salib, dia masih beragama Nasrani. Sebenarnya dia ingin masuk Islam, tapi ketika Rasul membacakan ayat itu, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, kemudian dia protes. Wahai Rasul, kami tidak menyembah rahib-rahib kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Tapi Rasul menjawab apa? Pendeta kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Pendeta kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi aturan-aturan itu berdasarkan manusia, berdasarkan pendetanya. Maka Rasul katakan, dan kamu mentaati mereka. Itulah ibadah kamu. Itulah penghambaan diri kamu kepada mereka. Artinya apa? Di sini Allah vonis ketika halal dan haram, aturan-aturan kehidupan tadi ini berdasarkan manusia, maka Tuhannya adalah manusia. Dan kita menyatakan dalam sholat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami menyembah. Nah, ini harus punya konsekuensi. Kalau ternyata dalam kehidupan kita mengabdikan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ikrar kita yang kita sebutkan setiap hari 17 kali itu dinafikan oleh perbuatan kita sendiri. Maka ini menjadi suatu hal yang penting. Karena sholat itulah sendiri yang nanti akan diminta pertanggungjawab pertama kali. Ketika itu salah, maka semua amal apapun akan salah. Satu ini maka sebagai koreksi buat kita semuanya, bahwasanya sholat itulah yang harus kita prioritaskan, terutama kita amalkan aplikasinya. Karena ihdinas siratal mustaqim juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut itu adalah merupakan ikrar kita di hadapan Allah, sama dengan sebenarnya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah.
Kalau ini ternyata kita melanggar, sama saja kita kembali kepada sesuatu hal yang memang menistakan apa yang kita telah ucapkan tersebut. Untuk itulah maka sebagai nasihat kepada, terutama khusus pada saya sendiri juga, dan mungkin bisa bermanfaat buat para sahabat Fuji semuanya, ini menjadi suatu ibrah, karena inilah sholat adalah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk ini kita harus bisa mengabdikan hanya kepada Allah. Jangan kita sering mengatakan ataupun pernah kita dengar nyanyian-nyanyian kepada negeri ini kami mengabdi. Padahal negeri itu adalah suatu makhluk, bukan Allah. Kalau negeri itu memang betul-betul menjalankan perintah Allah, ya kita bisa mengikutinya. Tapi kalau negeri ini tidak menjalankan perintah Allah, hendaknya kita tidak menyebutkan itu. Itulah mungkin sebagai usulan, mungkin juga saran kepada kita semuanya dalam kondisi di dalam bulan Ramadan ini. Hendaknya hal tersebut, isi daripada sholat, isi daripada Al-Fatihah itu kita camkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah yang benar, sholat yang benar, insya Allah, karena sholat itu isinya atau hasilnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.